Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kepada Bapak, Ibu, graduan guru yang saya muliakan, kita sama-sama guru, sama-sama pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi sekali sendiri pada sebelum ini Bapak pengajar ya, praktik Pak Sanusiwan Abdulani SPD yang saya hormati, Ibu Rumah sebagai CDP Angkatan 10 yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru dan teknik yang saya hormati. Hari ini kita berdiskusi tentang diskusi visi dan prakarya perubahan yang sedang dijalankan oleh saudari kita Ibu Gemma. Jadi kita semua yang berada di sini minta bantu untuk membantu Ibu Gemma dalam proses ini. Mudah-mudahan Ibu Gemma nanti dalam perjalanan 1 jam setengah ke depan, waktu kita sampai setengah 12, jadi kalau itu nanti sedikit cepat nggak apa-apa semua ya. Nah, untuk itu Ibu Gemma, saya pikir nanti saya silakan kepada Ibu Gemma, Ibu Gemma kita silakan sampai selesai dulu. Silakan Ibu Gemma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini bersama-sama untuk membahas beberapa hal yang sudah kita pelajari. Semoga ini bisa kita gunakan ke depannya dan bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Yang saya hormati kepada seluruh Dewan Guru dan Sendik yang mewakili pada hari ini yang sudah ikut serta pada kegiatan ini. Nah, adapun tujuan dari kegiatan itu yang saya sampaikan tadi bahwasanya diskusi dan merefleksikan visi sekolah yang sesuai dengan cita-cita murid. Nah, baik, mungkin bisa kita lihat langsung. Di sini ada kalimat rumpang, artinya kalimat rumpang beberapa kalimat yang sudah dirancang, yang di sini ada cita-cita untuk murid. Nah, di sini sudah kita lihat beberapa pertanyaan Bapak Ibu, apa maksudnya dari cita-cita untuk murid? Kita sebagai seorang guru memiliki cita-cita yang kita harapkan, anak kita mau seperti ini, harapan kita anak bisa seperti ini, harapan kita ini anak-anak seperti ini. Nah, di sini sudah ada panduan pertanyaannya. Jadi di sini kita santai saja Bu, jangan terlalu tegang dan jangan terlalu terlalu ketakutan, tapi kita bawa santai, sama-sama kita belajar, sama-sama kita mencoba untuk merangkai kalimat rumpang ini. Nah, di sini saya mempunyai Nah, di sini saya minta kepada ibu-ibu untuk menuliskan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di layar ini. Mulai dari yang pertama, kita memimpikan murid seperti apa? Kemudian, kita percaya murid adalah, dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, caranya, jadi setiap ibu-ibu itu memegang 6 post-it masing-masing. Ya, 6 post-it. Kemudian buatkan setiap lembar post-it itu satu nomornya, dari nomor 1 sampai nomor 6. Silahkan ibu-ibu menulis, ini harapan kita dan cita-cita untuk murid, bukan untuk kita ya, tetapi untuk murid kita. Tulis mulai dari nomor 1, kita memimpikan murid yang seperti apa. Mungkin boleh dicoba dari nomor 1 dulu ya. Sama-sama kita buat. Nomor 1, kita memimpikan murid yang seperti apa. Boleh ditulis nomornya dan dituliskan jawaban ibu masing-masing. Jangan usah menyontek, menurut sendiri aja. Karena ini sudah terlihat Bu Mimi sama Bu. Langsung jawaban aja. Misalnya saya menginginkan murid yang pintar, cerdas dan sebagainya. Pasti saya yakin ibu-ibu di sini
beda-beda pendapatnya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 jawaban yang ditulis dari nomor 1 ini, bebas, tidak ada keterbatasan. Jangan lupa nomor ibu ya, nanti takutnya tertukar jawabannya. Bapak juga boleh, mungkin sama bapak mempunyai harapan cita-cita yang lebih istimewa. Karena pemikiran kepala sekolah yang dulu beda nih Pak, lebih senior pemikirannya. Kalau sudah selesai nomor 3, boleh terus dilanjut nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 ya Bapak Ibu. Nanti jawabannya sekalian kita tempelkan di plenonya. Sudah selesai Ibu-Ibu, kalau sudah selesai boleh ditempel ke depan, kalau belum selesai boleh dilanjutkan. Yang penting jangan ketinggalan. Jadi kalau mau ada dekat. Masya Allah. Jangan marah. Perlu berkesan Ibu Jun boleh tidak tolong untuk menempelkan di depan sesuai nomor. Karena tekan, kalau siap silakan. Ibu Jun ini juga guru yang sangat kreatif Pak. Banyak ide-ide. Kalau kita masuk kelas Ibu Jun, paling banyak media dan lukisan-lukisan ini itu karya dari Ibu Jun. Guru yang sangat kreatif juga Ibu Jun ya. Insya Allah. Nah baik, sambil menunggu Ibu Desi, mungkin bisa saya bacakan satu persatu Bu ya, biar nanti dapat kita simpulkan bagaimana hasil dari cita-cita dari guru-guru yang ada di sini. Ibu Des muncul aja Bu Des ya. Oke, yang pertama kita memimpikan murid. Di sini ada murid yang kreatif dan mandiri, kemudian mampu hidup terampil dan mandiri dalam berkehidupan. Kemudian juga ada mandiri, kemudian yang mandiri, kemudian berkarakter baik, yang mandiri, kreatif dan bermanfaat bagi lingkungan. Ini dan bahan bermanfaat juga. Kemudian ada yang mandiri, setidaknya untuk diri sendiri. Oke, rata-rata banyakkan mandiri, karena memang target dari SKB itu mandiri ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah, di sini ada individu yang mempunyai masa depan gemilang, insan yang ingin diperhatikan, setiap anak itu unik dan beragam. Nanti sekalian kita simpulkan kan? Boleh bagaimana diatur dulu, minta dulu satu orang buat ke depan menjelaskan apa yang kita tulis tadi. Oke. Sambil kita nunggu Desi nanti yang belakang aja, mungkin ada ibu-ibu di sini yang bersedia menyampaikan apa yang sudah ditulis tadi. Ayo ibu-ibu yang luar biasa. Pak Saiful bersedia menyampaikan apa yang sudah Bapak tulis tadi Pak. Silakan Pak. Mungkin punya saya agak terlalu panjang, mungkin agak bertele-tele, cuma saya singkat-singkat. Jadi yang pertama itu kita memimpikan murid yang seperti apa gitu Pak ya. Yang boleh saya tulis itu mampu hidup terampil mandiri dalam kehidupan. Yang maksudnya itu karena kan yang kita tahu bahwa anak-anak SLB ini kan kebanyakan Pak ada yang cuma baca gitu ya. Jadi kan norma dalam norma bersosial itu agak beda sama kita yang normal. Karena ada sesuatu yang tabu bagi mereka, bagi kita, tapi bagi mereka itu lumrah dilakukan. Jadi bagaimana itu seorang guru harus mampu mengarahkan bahwa itu tidak boleh, tidak baik, tapi dalam bentuk itu yang harus dia seperti misalnya contohnya tidak boleh seperti itu Allah marah. Cuma kan dalam konsep Allah marah itu yang seperti apa itu harus dijelaskan secara rinci lagi seperti itu. Nah yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah
setiap anak itu unik dan beragam dalam beberapa aspek yang berbeda seperti itu, dalam berbagai macam bentuk ya seperti itu. Jadi dalam hal bahwa kita percaya bahwa kebutuhan anak berbeda-beda dan juga pembelajaran yang berbeda juga sesuai dengan kebutuhannya. Nah yang ketiga itu di sekolah kita mengutamakan. Nah yang ketiga itu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan kita tunanetra kita ajarkan melukis, kadang-kadang kan nggak masuk, nggak mesen aja gitu Pak judulnya. Nah kalau misalnya contoh tunanetra kita latih sesuai dengan bakat minatnya begitu, dia di bidang yang tes suara atau MTQ, ya kita arahkan seperti itu ke arah sana. Nah tunarungu seperti itu juga, tidak mungkin kita tunarungu kita suruh nyanyi. Yang saya tidak Jadi selanjutnya itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa memberikan kebutuhan sesuai dengan hambatan anak serta mengoptimalkan bakat dan minat anak seperti yang saya jelaskan tadi seperti itu. Cuma mungkin saya nyampur jadi nyantuh semua jawabannya saling berkaitan nih di sini. Nah yang kelima itu kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat maju dan berkembang serta saling bahu membahu membangun sekolah. Jadi selain kita kan antar anak, antar guru, antar teknik dan juga komite sekolah itu saling bekerja sama untuk membangun sekolah, mengangkat sekolah itu agar lebih terkenal di luar gitu Pak. Jadi jangan dianggap orang di luar itu orang umum bahwa SLB itu anak-anak cacat. Anak cacat yang siapa yang masuk mereka itu mungkin yang digambarkan orang awal kan SLB itu anak idiot. Bahasa kasarnya ya terjadi idiot kalau orang-orang umum. Bangai dibilang. Padahal ada kata-kata yang lebih halus untuk mereka. Misal anak dengan retardasi mental atau anak dengan yang maksudnya intinya namanya IQ-nya rata-rata mungkin ya gitu. Nah yang terakhir itu kita dan warga sekolah ini paham bahwa semua anak berhak untuk bentar begini ya. Itu ada warga sekolah ini kita paham bahwa ini kan nih Pak dari posisinya itu dalam lingkungan sekolah kita kan menunjukkan bahwa bakat dan minat anak itu ada. Walaupun sekecil apapun itu kita bentuk, kita latih, walaupun tidak sempurna orang umum seperti itu. Kita tidak berharap dia bahwa anak ini misalnya bisa dia menulis 1 sampai 5 saja itu udah prestasi yang luar biasa bagi anak yang seusia dia dan sama-sama seperti dia begitu. Kadang-kadang anak kebutuhan itu ini Pak, dalam satu kelas itu ada anak yang 1 sampai 5 dan satu anak lagi bisa 1 sampai 10 dan lebih di atas anak ini. Cuma kita sesuaikan juga penilaian tidak bisa kita di generalkan, itu semuanya sama dia bisa. Jadi setiap anak bisa berbeda-beda penilaian begitu. Dan juga makanya masyarakat juga harus berkompeten untuk ikut bahwa anak-anak ini sebagian besar ada yang bisa mampu bekerja bersama masyarakat umum. Contohnya tunarungu Pak sepertinya. Tunarungu di sini juga kami ada anak yang sudah kemarin yang sudah lulus bekerja di Adira Finance gitu Pak. Jadi dia bagian komputer. Jadi tunarungu memang mereka yang minta langsung bekerja sama masyarakat. Dan mungkin sekian aja dari saya, mungkin bila kurang mohon maaf, mungkin banyak bercandanya saya dan mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk untuk Pak Saiful yang sangat semangat Pak. Terima kasih Pak. Baik, tadi sudah diwakilkan oleh 1 guru yang laki-laki. Saya mohon 1 lagi guru perempuan yang bersedia untuk menyampaikan jawabannya. Ayo ibu siapa yang mau? Bu Desi, Bu Riza, Bu Cud, Bu Dewi, Bu Mimi, dan Bu Desi. Siapa yang mau bersedia menyampaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kita baca pendapat kita itu hampir sama semua, cuma ada dalam kreatif menyusun katanya saja yang berbeda. Kalau tujuan dan maksudnya sama, karena di pertanyaan nomor 1 saja jawaban ataupun isi hati kita itu sama. Kalau menurut saya pertanyaan nomor 1 tadi, kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah, kalau pendapat saya anak yang kreatif dan mandiri. Kita lihat kesebelahannya hampir sama, cuman nanti kata-katanya saja yang berbeda. Di sini bagaimana yang kita maksud tadi anak yang kreatif dan mandiri? Bahwasanya kita tahu anak-anak kita ini anak yang penuh dengan keterbatasan. Jadi di sini dari sekian siswa kita, semuanya itu ada kemampuan yang berbeda-beda. Tidak boleh kita samakan. Kemudian kekreatifannya itu harus kita latih bersama-sama untuk supaya dia menghasilkan sebuah karya. Nah, di sini seperti kata Pak Sepul tadi, pertanyaan nomor 1 sampai ke nomor 6 itu ada keterkaitannya jawabannya kalau menurut saya. Nah, di sini kita akan menampilkan anak-anak nanti yang bisa menghasilkan karya. Contohnya Pak dari depan, seperti lukisan-lukisan seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kita percaya bahwa murid itu adalah, kalau menurut saya, siswa-siswi kita itu adalah individu yang mampu atau yang mempunyai masa depan yang gemilang. Dia itu tidak boleh kita jatuhkan mental dia. Seperti kata Pak Sepul tadi, anak-anak kita itu anak bodoh, anak idiot. Sebenarnya bukan seperti itu. Dalam serta kekurangan atau keterbatasan, tapi ada hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh anak-anak yang normal, tapi anak-anak kita di sini lebih dari itu bisa dia lakukan. Contoh seperti anak tunanetra bisa mengharumkan nama sekolah kita, sudah tampil di provinsi dalam kegiatan LKSN, LS 2N. Ya, mereka sudah bisa menampilkan seperti menyanyi, kemudian ada juga MTQ. Ya. Kemudian yang nomor 3, pertanyaan nomor 3, di sekolah kita mengutamakan. Di sini kalau menurut saya peserta didik kita itu lebih kita utamakan untuk lebih berkarya dan kreatif. Contohnya ya seperti hasil karyanya ini Pak. Bisa kita tunjukkan ke masyarakat di luar sana bahwa dalam kekurangan tapi kita mampu untuk menghasilkan karya-karya yang unik seperti itu. Kemudian nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya itu adalah insan yang butuh pendidikan yang sampai yang sesuai dengan kemampuan dan ingin lebih mandiri. Nah, juga sama seperti pendapat Pak Sepul tadi, siswa-siswi di sini biarpun dalam keterbatasan itu, tapi mereka juga butuh pendidikan yang layak. Benar bahwasanya kita memimpikan murid yang kreatif, mandiri, hidup terampil, punya karakter dan bisa mandiri untuk dirinya, dan hampir-hampir sama jawabannya. Ketika kita simpulkan bahwasanya ibu-ibu di sini memimpikan murid yang seperti itu. Kemudian ibu-ibu juga kita percaya bahwa murid adalah yang mempunyai masa depan, kemudian memiliki yang ingin diperhatikan dan memiliki pendidikan lebih baik, kemudian anak yang
dan beragam. Kemudian ada yang memiliki kehidupan di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Kemudian ada yang punya mimpi yang sama. Jadi jawabannya hampir-hampir sama. Kemudian nomor 3 di sekolah kita mengutamakan peserta didik untuk lebih berkarya dan kreatif, mengutamakan peserta didik yang tata krama sopan dan santun, kemudian mengutamakan pendidikan yang layak yang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian mengutamakan kedisiplinan, kemudian membangun kerjasama dan siswa belajar dengan aman dan nyaman. Nah, sepertinya ini masuk semua nih Pak. Kemudian ada nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya adalah insan yang butuh pendidikan dan ingin lebih mandiri. Siswa yang mampu mencapai cita-citanya, memberikan kebutuhannya sesuai yang dibutuhkan, kemudian memiliki keistimewaan yang berbeda-beda, kemudian sekolah menjadi tempat belajar dan bermain untuk peserta didik, serta memiliki bakat yang perlu diasah dan memiliki kekurangan tetapi ada juga kelebihannya. Kemudian nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk melayani dan mengoptimalkan pendidikan kepada siswa, kemudian untuk maju, dapat berkembang, solid, dan memiliki bakat anak-anak sendiri, serta sekolah dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Itu lagi aman dan nyaman ya Pak. Sepertinya memang harus aman dan nyaman di sini, karena ketika kita tidak aman dan nyaman, kerja pun tidak akan efektif. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peserta didik serba keterbatasan, tetapi juga dapat mempunyai karakter dan kelebihan masing-masing. Kemudian sangat penting untuk kehidupan sehari-hari melalui pendidikan. Kemudian semua anak berhak untuk mendapat layanan pendidikan. Kemudian bisa menjadi sukses dan membuat perubahan positif baginya, serta memiliki tanggung jawab. Nah, ibu-ibu semua, jadi dari jawaban yang ibu-ibu tulis tidak ada yang salah. Saya lihat semuanya jawaban yang sangat-sangat bagus dan istimewa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Seorang guru itu harus memiliki impian yang memang betul berguna bagi siswa. Sebagaimana di dalam kurikulum saat ini, bahwasanya murid itu harus diberikan pendidikan dengan landasan pelajar profil Pancasila. Artinya apa? Tanpa kita sadari apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, semua sudah tertuang ini Pak. Yang ada mandirinya, kreatifnya, ada berkebinekaan global, ada yang bernalar kritis dan sebagainya. Artinya yang ibu cita-citakan di sini sungguh sangat luar biasa dan sangat sesuai dengan apa situasi dan kondisi yang ada pada sekolah kita saat ini. Nah baik, kemudian kita lanjut untuk selanjutnya. Tapi sebelum saya lanjut, mungkin lebih semangat lagi kita ice creaming dulu Pak. Karena ice creaming itu bisa menyegarkan pemikiran yang sudah bosan. Baik Ibu, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan membuat sebuah kegiatan. Jadi ini akan saya sampaikan. Mohon pengertiannya. Saya melihat seberapa fokus Bapak Ibu di sini semua. Baiklah, saya ulangi. Perhatikan pertanyaannya. Cluenya adalah, ingat ya, cluenya adalah perhatikan pertanyaannya. Oke, siap. Ada berapa? 7 Bapak? Ada lagi? 4, 3. Semuanya salah. Sekali lagi saya ulangi. Cluenya adalah perhatikan pertanyaannya. Dikasih simpel ya Pak. Ada berapa tepukan? Salah. Bagaimana
Ada yang bisa membantu untuk mengeluarkan pendapatnya? Kira-kira yang ibu-ibu tulis tadi ada mandiri, berkarakter, kemudian unik, butuh pendidikan dan sebagainya. Kira-kira visi sekolah kita ini sudah sesuai atau belum? Kalau memang belum sesuai, di bagian mana yang belum sesuai? Dan kalau sudah sesuai, kenapa sudah sesuai? Saya minta perwakilan satu orang guru untuk menyampaikan pendapatnya. Saya mohon ibu atau bapak. Bapak. Boleh, silakan bapak. Terima kasih Bu Duma. Visi ini sudah kita tulis beberapa lama ke belakang ya. Di situ ada karakter. Jadi karakter siswa ini kan kita bisa melihat apabila anak-anak itu, apalagi anak berkebutuhan khusus, apalagi jangankan anak berkebutuhan khusus, anak umum saja kita harus bisa melihat karakternya. Kita sendiri pun harus bisa juga melihat karakter kita sendiri bagaimana. Oleh sebab itu tadi saya pun menuliskan karakter juga. Jadi sesuai itu enggak banyak saya, cuma singkat saja saya buat. Karakter, pokoknya karakter. Karena karakter ini pun sesuai dengan kurikulum merdeka, ya. Karena di situ ada 6 Pak kalau nggak salah saya di situ, bahwasanya di situ ada karakter yang tertulis. Jadi karakter itu tidak boleh kita lepaskan juga dari visi sekolah kita karena disesuaikan dengan kurikulum. Demikian Pak. Terima kasih kepada Bapak. Berarti menurut Bapak sudah sesuai Pak ya? Sudah sesuai. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik, dari ibu-ibu ada yang bisa membantu untuk menyampaikan pendapatnya, boleh Bu? Ayo Bu, kita bergerak sama-sama nih Bu ya. Ucut, silakan Ucut. Baik, langsung saja. Kalau menurut saya mungkin itu sudah merangkap semua Ibu Mah. Sudah merangkap semua. Kalau kita bacakan di situ, terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus yang mengoptimalkan potensi. Nah, itu potensi kita di sini. Ya, itu lebih ke kita, ke gurunya. Nah, kemudian karakter itu lebih ke karakter siswa. Nah, kita yang mengoptimalkan sesuai dengan potensi yang ada di sekolah kita ini untuk ke karakter siswa masing-masing berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kan karena kita sekarang sedang kita jalankan kurikulum Merdeka Belajar ya. Mungkin tadi di setiap pendapat teman-teman semua itu sudah ada. Seperti saya tadi juga ada pendapat saya itu mengoptimalkan, itu lebih ke kita yang mengoptimalkan segala potensi untuk lebih siswa berpartisipasi atau siswa lebih berkreasi atau untuk lebih kreatif siswa begitu. Kemudian kalau menurut saya memang mungkin itu ada kurang-kurangnya dari pendapat sekian banyak pendapat. Nah, tapi visi sekolah itu kan tidak mungkin kita merubah di setiap tahunnya. Nah, kalau menurut saya itu sudah masuk ke sana Ibu. Kalau pendapat pribadi saya, visi sekolah itu sudah boleh seperti itu cuma untuk beberapa tahun ke depan ini. Mungkin seperti itu. Kalau panjang ceritanya, harus persiapkan banyak hal. Terima kasih Bu Cut atas pendapatnya. Mungkin satu lagi ibu-ibu ada yang ingin berpendapat mengenai visi. Mungkin ada yang berbeda. Saya tidak setuju Bu Gema karena ini ada. Silakan Bu, saya persilakan. Bu Desi, mungkin biasanya Bu Desi sering tidak setuju. Apakah Bu Desi
Oke, setuju. Ya, berarti silakan. Baik, Pak. Di sini saya akan inginkan profil visi sekolah ini sudah kita rancang beberapa waktu yang lalu, kan? Jadi memang ini sudah kesepakatan kita bersama waktu kemarin itu. Jadi ini kan dirinya peserta didik berkebutuhan khusus yang mempertimbangkan potensi dan berdasarkan profil Pancasila. Nah, kemarin kita juga sudah mendapatkan kenapa dimasukkan berdasarkan profil Pancasila. Di profil Pancasila ini sudah semuanya mencakup di situ, keimanannya, kemudian kreatifnya, mandirinya, sudah semua di sini. Karena terus kita kemarin mengoptimalkan karakternya ini karena setiap anak emang memiliki potensi dan karakter dari dirinya peserta didik masing-masing. Luar biasa Indonesia. Berikan aplaus untuk kita semua yang sangat hebat-hebat Ibu. Butir-butir cita-cita kita terhadap siswa itu masuk ke dalam visi sekolah. Nah, di mana tadi di sini sudah tertulis bahwasanya karena kita ini adalah sekolah berkebutuhan khusus, maka dikhususkanlah terwujudnya peserta didik yang berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengoptimalkan. Kenapa mengoptimalkan? Karena di sini kita punya potensi dan karakter. Artinya potensi tersebut bisa dilihat dari bakat dan minat peserta didik dan karakter siswa yang berbagai macam, mulai dari anak dengan hambatan tunanetra, hambatan penglihatan atau tunanetra, hambatan pendengaran atau tunarungu, hambatan intelektual atau tunagrafika, dan hambatan motorik dan fisik atau tunadaksa. Ada anak autis, ada anak hiperaktif. Nah, dari semua karakter-karakter itu terbentuk juga, mereka dapat dibentuk dari profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila tersebut adanya unsur mandiri, adanya unsur beriman dan berakhlak mulia dan bertakwa, ada unsur berkebinekaan global, ada unsur bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Alhamdulillah Pak, berarti visi kita ini sudah memenuhi kriteria dan sudah sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sekolah kita. Nah, selanjutnya untuk mencapai visi tersebut yang mungkin belum kita rumuskan, perubahan apa yang kira-kira kita bisa lakukan ya Bapak Ibu supaya visi tersebut bisa terlaksana? Sebelum masuk ke perubahannya, saya ulangi lagi ekspresinya Pak. Ya, siap Ibu-Ibu? Biar lebih konsentrasi. Oke, sekarang saya ganti bentuk ekspresinya tetapi dengan cara yang sama. Kalau tadi cluenya adalah perhatikan pertanyaan. Nah, kalau sekarang cluenya adalah dengarkan kata-kata saya. Siap ya? Kalau ini nggak fokus juga, ini kan keterlaluan Pak. Jadi kalau ini belum fokus juga, berarti Ibu terlalu semangat memikirkan cita-cita tadi Pak. Oke, baik. Cluenya adalah dengarkan kata-kata saya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Pak? Oke, kita ulangi ya. Ini, yang ini, kalau yang ini. Oke, sekarang saya ulangi. Kalau yang ini 3. Pintar Ibu Ucut, ternyata Ibu Ucut sudah bisa fokus Pak ya. Oke, sekali lagi masih muncul ya. Sekali lagi. Kalau yang ini 3. Bagus. Nah, sekarang mulai fokus nih Pak. Yang ini 2. Ini 1 ya. Ini 1 ya. ayo yang ini. Oke. Yang ini. Ini 1. ini. 1. Oke, sudah fokus Pak. Nah, konsepnya dengan explaining yang tadi juga sama, cuman lebih simple cluenya supaya jawabannya tidak tertebak. Kita ulangi explaining yang tadi ya, karena yang ini sudah paham explainingnya, kita ulang explaining yang tadi. Perhatikan pertanyaan.
Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak ibu-ibu. Sudah mulai fokus nih Pak. Berarti harus dialihkan dengan SPP sebelumnya biar lebih nyambung. Nah, kalaupun tidak ada yang lain, itu juga boleh. Saya mohon kesediaan perwakilan Bapak Ibu untuk menyampaikan cerminan dari visi dari berbagai pihak, yaitu dari pihak murid dan pihak orang tua. Boleh ibu-ibu siapa yang bersedia? Ibu Mimi, boleh? Tidak apa-apa Bu, belajar sama-sama. Ayo loh Ibu Mimi, kalau kata Ika, jangan maju-maju ya Ibu Mimi. Iya, betul, jangan maju Ibu Mimi. Ayo kita semangatkan Ibu Mimi. Iya. Ibu lupa ternyata ada Ika di situ. Terima kasih Ika sudah mendukung Ibu ya. Luar biasa Ika. Ayo Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan cerminan atau visi misi dari berbagai pihak. Kalau menurut gambar yang kita lihat di sini tertera tegas sekali gurunya mengekspresiasi setiap sesuatu hal dan membuktikan bahwa guru itu adalah satu panutan ya kalau dari gambar yang kita lihat, dan mencerminkan seorang guru yang misalnya terampil dan termasuk juga ke dalam tadi kan visi misi sekolah kita yang apa tadi yang mengatakan mengoptimalkan. Saya lebih ke mengoptimalkan. Di sini kenapa saya mengoptimalkan? Karena kan kalau guru itu termasuk motivator, maksudnya orang yang memberikan sesuatu untuk anak-anak. Jadi kalau menurut saya di sini tercerminkan bahwasanya seorang guru sudah mengoptimalkan, sudah termasuk di sini kalau menurut gambarnya keterampilan, ketegasan, semuanya tercipta di sini. Sedangkan di siswanya di sini tercerminkan kalau di visi misi tadi saya juga ada menuliskan di sana. Kita kan di sini di visi misi di sini kita menginginkan anak-anak itu ya kalau saya tadi ditulis di situ Bu Gema, bagaimana anak-anak itu mau ke sekolah, karena kita tahu sendiri nih anak kita di sini susah sekali untuk sekolah. Kalau sudah libur, misalnya seperti kemarin harinya ada libur 2 hari, itu yang hari selanjutnya misalnya Senin, Selasa itu libur. Untuk hari selanjutnya itu ibu-ibu dari anak-anak kita ini sangat sulit untuk membujuk anak kita untuk ke sekolah lagi, karena memang begitulah umur anak kita. Jadi kalau di visi tadi berarti mungkin kata-kata saya di sana agak cempleng, tapi maksud dari saya tadi saya mengungkapkan di situ bahwasanya kemandirian anak, keterampilan atau kehadiran dia ke sekolah itu sangat penting. Karena kalau tidak, visi yang ada yang sudah kita buat untuk mencerdaskan atau menciptakan pelajar Pancasila ya tadi ya, itu tidak akan tercapai. Kalau misalnya cuma guru yang ada, sedangkan siswanya tidak ada, pasti visi misi yang kita buat itu tidak akan sejalan, tidak akan jalan sesuai jalurnya. Kan nggak mungkin guru sudah, sedangkan siswa yang kita butuh di sini kan siswanya. Nah, jadi kalau menurut saya tadi visi saya atau yang saya tuliskan di cita-cita tadi agak terhubung ya Bu Gema. Maksudnya saya menginginkan siswa-siswa itu bagaimana siswa-siswa itu bisa kehadiran itu nomor 1 untuk anak-anak, dan tergantung juga kepada guru-guru yang ada di kelas kita. Nah, menurut saya begitu Bu Gema. Yang orang tua nggak usah kan? Boleh. Kalau di visi dan
bagaimana sikap dia bersikap dengan guru, dengan teman, mau tidak dia untuk saya kalau dia mau makan. Kan anak kita ada nih yang cerebral palsy, dia tidak bisa untuk makan sendiri, bisa susah, kita tidak. Tapi dia mau, contohnya seperti siswa saya ya yang ada di belakang itu, dia mau menyuapi kawan yang lain, padahal dia sendiri punya kekurangan, tapi dia mau membantu. Itu mungkin ya kalau menurut saya sudah termasuk ke dalam pembelajaran Pancasila. Tapi lebih dan kurang saya mohon maaf juga, mungkin salah. Nanti biarlah Bu Gema yang kasih penjelasan yang lebih lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mimi yang semangatnya sangat berkobar-kobar, apalagi disaksikan oleh siswa yang sangat dicintai. Tepuk tangan kita untuk Ibu Mimi. Nah, baik, mungkin tadi sudah diwakili oleh Ibu Mimi bahwasanya ketika kita lihat dari visi kita tadi yang arti ada kata kuncinya itu adalah mengoptimalkan potensi dan karakter. Nah, di sini bagaimana potensi untuk guru mencerminkan sikap apa yang berkarakter? Karakter seorang guru hasilnya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi dan Ibu ini juga mengatakan bahwasanya memberikan salah satu karakter yang mencerminkan karakter dari seorang guru itu mencerminkan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian disiplin, saling menghargai, kemudian menjaga kolaborasi dengan baik dan sebagainya. Itu salah satu bentuknya. Kemudian untuk segi murid dari visi tadi potensinya apa? Ada potensi anak yang mampu mencerminkan kemampuan untuk mewarnai, kemampuan untuk melukis, kemampuan untuk bernyanyi, kemampuan untuk mengaji dan sebagainya, serta karakter mereka di situ. Artinya dalam visi tersebut kita harus mampu mencerminkan nantinya anak ketika lulus dari sekolah dia mampu untuk, Ibu ini bilang tadi masih malas, misalnya hari ini libur, besok masih lanjut libur padahal sudah masuk. Berarti kita harus mampu menanamkan kedisiplinnya untuk hadir di sekolah. Nah, itu adalah bentuk cerminan hasil dari visi itu tadi. Kemudian anak itu juga mampu mengembangkan dan mampu bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat di luar. Kemudian anak juga mencerminkan yang mampu menjadi pribadi yang tanggung jawab, menjadi pribadi yang saling menghargai dan menghormati sesama dan orang yang lebih tua. Kemudian dari orang tua, ketika kita lihat visi yang mengoptimalkan potensi dan karakter, di situ kita bisa memahami. Artinya orang tua itu harus mencerminkan bagaimana sikapnya untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru, sehingga apa yang disampaikan di sekolah juga ditindaklanjuti di rumah. Orang tua harus menghargai guru, guru juga menghargai orang tua. Kemudian kerjasama orang tua yang baik itu akan menghasilkan pendidikan yang baik juga untuk peserta didik tersebut. Nah, mungkin itu adalah bentuk cerminan dari visi yang sudah kita rumuskan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke prakarsa perubahan. Nah, ini adalah inti yang tadi disampaikan ketika kita buat sebuah visi sekolah. Kira-kira prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Tadi kita sudah uraikan satu persatu, baik itu dari siswa, dari guru, dan dari orang tua. Nah, kira-kira saya mau nih, apa pendapat ibu-ibu atau mungkin yang bisa menyampaikan kira-kira dari visi tadi, prakarsa perubahan apa? Perubahan apa yang bisa kita tetapkan sehingga visi tersebut dapat tercermin di sekolah kita? Ada yang bisa membantu saya untuk memberikan pendapat? Ayo Pak Sepul, mungkin ada ide Pak, kira-kira prakarsa perubahan apa? Nah, intinya ketika kita melakukan perubahan tersebut, itu akan berdampak kepada visi yang kita uraikan tadi, yang kita tulis tadi. Mungkin selama ini yang saya sadari dan mungkin ibu-ibu juga memahami betul, setelah kita merumuskan visi yang tadi 2 tahun yang lalu, kita belum tahu kita harus bagaimana sehingga visi tersebut. Nah, salah satunya biar visi itu tercapai, maka perubahan itulah yang harus kita rancang. Apa kira-kira salah satu
visi tersebut. Silakan Pak Saiful. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan waktu juga. Ini sedikit saja dari saya. Masalah prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah itu ya salah satunya. Yang kita ketahui bahwa anak SLB itu ada yang 3 ya, paling ringan, sedang dan berat. Nah dari yang ketiga itu kita sesuaikan. Nah contohnya itu kalau yang ringan itu masih kita mampu didik. Mampu didik itu dia masih dalam hal calistung itu bisa. Dan calistung antara menulis, berhitung dan juga membaca itu bisa ya. Nah kalau yang masuk ke yang sedang ini, anak yang sedang kemampuannya itu biasanya itu dia lebih ke kita melatih itu keterampilan atau lebih ke bakatnya kita latih, karena bakat ataupun perilaku yang harus dihilangkan atau perilaku yang bisa kita jadikan sebagai ini, katakan bahwa ini perilaku ini maksudnya bisa membawa dampak positif bagi dirinya dan juga orang sekelilingnya. Kalau yang dampaknya negatif, kalau bisa kita hilangkan, karena untuk dia jangan menjadi masalah untuk kemudian hari untuk anak itu sendiri. Seperti itu. Nah, balik lagi yang berat biasanya itu lebih kami menyarankan untuk memang sebenarnya kalau di sekolah itu kami hanya menerima Pak yang ringan dan yang sedang. Kalau yang berat itu termasuk dia hanya termulai, tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, hanya itu pun Mungkin saya juga bisa mengambil contoh nih Pak yang kebetulan nanti akan saya laksanakan di aksi nyata saya. Di sini ada pembentukan karakter anak terbiasa mengucapkan salah. Nah tadi kan di visi kita itu karakter. Jadi artinya ketika karakter itu bisa tercapai, perubahan apa yang bisa kita lakukan? Salah satu contohnya adalah terbiasa mengucapkan salah bila bertemu orang lain. Nah itu adalah salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi pedoman bagi kita semua dalam membuat prakarsa perubahan. Oke, berhubung slide-nya juga sudah selesai dan waktunya juga sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia untuk menyaksikan dan ikut serta pada kegiatan hari ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bisa kita terapkan dalam kegiatan kita di sekolah dan untuk perubahan. Yang terpenting adalah perubahan dan kebaikan sekolah kita, dan harapan kita anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang bisa berguna di masyarakat, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga orang lain. Terima kasih banyak kepada seluruh guru. Terima kasih juga kepada Bapak PP yang sudah mendampingi kami selama 2 jam di sini. Terima kasih juga kepada kepala sekolah yang sudah memberikan berbagai ide tadi Pak, yang jadi nantinya bisa jadi saya jadikan program saya juga. Terima kasih Bapak. Mungkin cukup sampai di sini aja penyampaian saya pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan, karena kebaikan datangnya dari Allah dan kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.